Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang belum hormati Pak PLT Pak SDN Anies Gunung ini sudah beliau diberikan kesehatan, biar rezeki untuk untuk senantiasa memimpin kita selama berada di SDN Anies Gunung. Kemudian yang saya hormati Pak Arbani, beliau kemarin yang saya hubungi waktu mau melaksanakan pembebasan di SDN Anies Gunung ini. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang pekan depan. Pekan depan itu adalah akronim pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama setiap kita melakukan kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari itu identik dengan yang namanya alat. Kita berangkat ke sekolah itu pasti ada alat. Kemudian kita melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pertanian, kita juga menggunakan alat. Tidak ada kegiatan sehari-hari yang tidak terlepas dari yang namanya alat. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti itu juga. Kita di dalam melaksanakan pembelajaran itu perlu alat. Karena tidak mungkin kita melaksanakan pembelajaran tanpa adanya alat. Nah, saya menganalogikan sederhana bahwa teknologi itu adalah alat dan pendidikan itu adalah fondasi untuk membangun masa depan. Nah, kenapa saya mengangkat materi ini? Ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, yaitu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru kepada peserta tentang penggunaan media pembelajaran interaktif, kemudian memfasilitasi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Ini adalah tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian misi dan misi guru yaitu mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan misi ulun sebagai seorang guru adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bersama bahwa di tempat kita ini yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pembelajaran adalah listrik. Kemudian yang kedua yang menjadi kendala utama kita keterbatasan jaringan. Ketika mati listrik maka jaringan juga akan ikut mati. Kemudian kita di tempat kita ini kebanyakan sekolah, termasuk di sekolah MP2 Pemuka Selatan, itu juga memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi itu semua dapat kita hadapi dengan semangat. Jadi semangat itu menurut ulun adalah orang yang tidak mudah menyerah akan keadaan, tetapi orang yang bersemangat itu adalah orang yang menjadi kegagalan sebagai pelajaran berharga dan terus berjuang mencapai keberhasilan. Nah, ini adalah latar belakang kenapa mengangkat media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif ini seperti PowerPoint. Kalau yang pernah membuat PowerPoint, ini gambarannya seperti ini, tapi lebih interaktif. Dan nanti akan saya ulun tampilkan seperti apa media pembelajaran yang ulun buat. Nah, latar belakangnya adalah student agency. Kita tahu muara dari pendidikan kita adalah membentuk karakter kepemimpinan pada murid, yang mana student agency atau kepemimpinan murid itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah choice, kemudian yang kedua adalah voice atau suara, choice itu pilihan, kemudian yang ketiga adalah kepemilikan. Jadi dalam menentukan media pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran perlu memperhatikan tiga aspek ini. Murid merasa dia memiliki, kemudian murid merasa bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah suara dari mereka, dan murid merasa bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu adalah milik mereka. Jadi tiga aspek student agency yang harus dimunculkan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah keterampilan abad 21.
Kita ketahui bersama bahwa di keterampilan abad 21 itu perlu menumbuhkan keterampilan 4C pada peserta didik. Apa itu 4C? Yang pertama adalah critical thinking atau perlu membangun berpikir kritis, kemudian perlu membangun kreativitas, kemudian perlu membangun kolaborasi, dan perlu membangun komunikasi. Jadi 4 aspek itu yang perlu ditumbuhkan di abad ke-21. Ulun belajar kemarin waktu di pendidikan bersama dosen di Singapura bahwa di Singapura itu kelas 1 dan kelas 2 SD mereka fokusnya belajar literasi lewat orasi. Jadi kelas 1, kelas 2 fokusnya adalah membaca, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mereka sudah mulai mengenalkan sains, matematika, kemudian IPA, IPS, dan seterusnya. Jadi di kelas 3, 4, 5, dan 6 itu sudah mulai mengenalkan ilmu sains. SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, SMP misalnya 4 tahun itu sudah mengenalkan keterampilan atau skill. Jadi muara mereka cukup SD saja memberi pelajaran tentang teori, di SMP sudah diajarkan tentang keterampilan. Kalau kita sederhana, kita mengajar teori matematika tentang bangun ruang. Ternyata teori yang kita ajarkan itu ketika kita melihat bapak-bapak tukang yang kebanyakannya pendidikannya masih menengah ke bawah, beliau itu ternyata sangat cerdas dalam mengkalkulasi hitung-hitungan bangunan. Ketika kita sampaikan kita ingin membangun rumah ukuran 5x6, beliau tahu batanya berapa, pasirnya berapa. Itu sebenarnya mereka memahami konsep numerasi, akan tetapi secara teori mereka tidak memahami. Nah, itulah yang terjadi di pendidikan kita sekarang, bahwa kita lebih cenderung mengajarkan teori, padahal anak-anak didik kita itu sebenarnya cerdas secara keterampilan. Ketika kita hadapkan dengan suatu permasalahan yang muncul, ketika kita suruh dia melihat pengalaman sehari-hari yang relevan, kemudian dia paham, oh ternyata seperti ini. Jadi kita perlu membangun keterampilan abad ke-21 itu, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis TIK. Di abad ke-21 perlu mengembangkan teknologi dalam pembelajaran. Dua kegiatan ini, student agency dan keterampilan itu dibungkus ke dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini adalah gambaran hari Senin besok pelaksanaan AMDK berulang. Nah, sedikit NPI yang saya buat itu sudah dilakukan dengan visi SMP Negeri 2 Pembukaan Selatan. Di bawah itu ada tabel rapor pendidikan tahun 2022 yang keluar kemarin 2023, bahwa indikator yang lemah itu adalah indikator literasi dan numerasi. Kenapa rendah? Karena kebanyakan dari murid tidak membaca. Dijawabnya saja, bahkan di survei lingkungan belajar pun seperti itu, langsung dijawab tanpa membaca, 30 menit selesai. Nah, itu yang membuat grafik rapor pendidikan kita rendah. Bukan mereka tidak memahami, tapi mereka tidak membacanya. Sebenarnya mereka memahami. Itu berarti kendalanya untuk rapor pendidikan itu, untuk kegiatan NDK itu adalah kendala teknis kalau menurut ulun. Nah, yang kedua itu adalah grafik asesmen yang ulun laksanakan pada mata pelajaran IPS. Ada asesmen formatif yang kesimpulannya adalah siswa-siswi itu perlu bimbingan khusus karena nilainya lumayan tidak bagusnya. Nah, ini lo coba untuk menganalisis yang dua permasalahan tadi atau disrupsi yang terjadi tadi dengan menggunakan pendekatan SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, ancaman. Kita identifikasi dulu di sekolah itu punya kekuatan apa. Oh, di sekolah kita punya kekuatan guru profesional. Di sekolah kita mempunyai kekuatan tim pengembang, guru yang ahli di bidang IT, dan wakaset yang kompeten misalnya. Kemudian yang kedua terdapat komunitas belajar,
sebagai sarana berbagi praktik baik, fasilitas sekolah yang cukup memadai, jaringan internet memadai. Kelemahan rendahnya minat belajar murid yang menjadi kelemahan di tempat ulun. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional. Peluangnya adalah pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif, kemudian meningkatnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Untuk ancaman yang sering terjadi di tempat kita adalah kendala teknis ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran itu berbasis teknologi, ternyata pakai lampu dan jaringan, nampaknya ada mau dibuka kayak ulun tadi. Hendak membuka tanpa, tapi ulun sudah analisis SWOT. Oh di sini jaringan sulit, ulun download dulu, PowerPoint ulun menjadi PDF. Itu adalah salah satu bentuk menganalisis ancaman yang terjadi. Nah ini adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan bisa memberikan ulun tidak termasuk menggurui, tapi ulun di sini berbagi. Mudah-mudahan ulun di sini bisa belajar, kita sama-sama belajar dan bisa kita terapkan di kelas. Nah ini adalah pelaksanaan pembelajaran pada level 2 kemarin. Biasa saya melaksanakan asesmen dulu. Kami di sekolah itu setiap kali pendaftaran itu melaksanakan asesmen diagnostik. Kita ketahui dulu anak-anak itu kan ada 3 gaya mereka belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Jadi dianalisis dulu, ada bentuk pertanyaan, ada 3 kunci jawaban. Biasanya ulun kalau A, murid banyak menjawab A, berarti auditori. Bila murid banyak menjawab pilihan ganda yaitu B, berarti visual. Bila murid banyak menjawab jawaban itu C, berarti anak itu adalah kinestetik, ketujuh berdarah. Nah, ulun lakukan itu pada saat habis pendaftaran. Biasanya ulun laksanakan pada saat pengenalan lingkungan sekolah, ulun laksanakan asesmen diagnostik yang kelompok untuk ini. Kemudian pada saat asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu tertulis, cukup Bapak Ibu tanyakan ketika Bapak Ibu ingin mengajar materi tentang bilangan. Bapak Ibu tanyakan dulu bilangan apa yang kamu ketahui. Menjawab, kalau yang ada bisa menjawab berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Jadi asesmen awal pembelajaran tidak perlu tertulis, bisa saja Bapak Ibu menanyakan secara lisan langsung. Kemudian saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model game based learning dengan menggunakan metode diskusi. Dan yang ketiga, saya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, yang menggunakan media audio visual yang dibuat melalui Canva. Kemudian yang kedua, menggunakan media ulang tangga, lalu mencetak ulang tangga ukuran 4x4. Anak-anak itu dibagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok ada yang bertugas menjadi bidak, ada yang tukang kotak dadu, dan sisanya menjawab pertanyaan. Ada kotak putih dan ada kotak biru. Bila yang anak kotak putih berarti anak-anak wajib mengambil kartu warna putih. Kalau ada warnanya kotak biru berarti wajib mengambil kartu soal berwarna biru. Bila yang bisa menjawab baru bisa melanjutkan ke kotak berikutnya sampai mereka nanti selesai. Ada 49 kotak. Jadi yang menjadi bidaknya anak-anak itu sendiri. Dan bahkan kemarin saya lakukan kegiatan asesmen di akhir menggunakan media kapot. Media kapot itu kayak game, ada X, segitiga, kotak, dan bulan dicikannya di HP-nya. Tapi di HP-nya tidak ada soal, kita lakukan soal di PowerPoint, di slide. Nah, jadi ketiga media yang saya gunakan, ulang tangga, audiovisual, dan kapot ini, alhamdulillah kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran dan jam istirahat anak-anak awal, nanti dulu istirahatnya Pak, saya lanjut dulu. Dan padahal waktunya sudah habis 80 menit. Dan terakhir adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Nah ini adalah pelaksanaan pembelajaran pada level 3, tidak banyak berbeda, cuma saya menggunakan aplikasi belajar di level 3 ini. Nah ini adalah indikator keberhasilan setelah melaksanakan kegiatan ini. Ini di sebelah kiri ini adalah rapor pendidikan tahun 2023 yang keluar kemarin 2024. Ini adalah grafik asesmen mata pelajaran IPS. Kenapa saya lampirkan rapor pendidikan? Untuk akan mencoba untuk seri terkait dengan aplikasi yang belum buat. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang jenjang SD, karena pembatik ini kan semua jenjang, kawan-kawan yang SD itu mereka kreatif sekali karena materi SD itu sangat mudah untuk dibuat game. Misalnya contoh ada apa namanya, kita cari gambar sampah.
gambar kotak sampah organik dan anorganik. Anak-anak main game, dipilihnya sampahnya yang di dalam game itu dimasukkan ke dalam sampah, itu masuk sampah organik kan organik. Kemudian ada gambar buaya, iwak, gambar sapi. Untuk mengajarkan materi ekosistem ditampilkannya pantai, sungai, kemudian darat. Jadinya disuruh makan hewan itu di mana anaknya. Lebih kreatif kalau yang materi SD. Kalau materi SMP ya seperti ini aja. Nah ini seperti PowerPoint sebenarnya. Nah ini sebenarnya tujuan MPI ini hanya untuk belajar di rumah, karena anak-anak itu sekarang jarang pegang buku. Jadi kita share saja dalam bentuk aplikasi profil, kemudian ada menu terhadir. Karena tidak ada jaringan internet maka tidak bisa yang terhubung langsung dengan Google Form ini. Kemudian ada menu kompetensi, kemudian ada menu daftar pustaka, kemudian info, musik, dan ini ada menu close. Nah belajarnya sama materi ya sebenarnya langsung ini dari buku LKS, tapi bisa dibawa ke rumah HP-nya. Ada video, kemudian ada kuis, belum tuntas. Nah, ini adalah aplikasi yang belum buat melalui aplikasi artikuler Storyline. Lebih interaktif, tapi cara membuatnya sama saja dengan aplikasi PowerPoint, cuma tombol-tombol ini diperlink supaya terhubung ke slide lainnya. Jadi kalau PowerPoint itu kan kliknya panah aja, pakai panah bergeser ke halaman berikutnya. Kalau ini karena mau belincau-lincau, kita mulai halaman 1, bila kita pijit ini misalkan awalnya belincau ke halaman 10 langsung, cuma seperti itu aja bedanya dengan ini. Belum coba tunjukkan lagi. Ini sebenarnya video seperti loading. Nah di tahun 2023 pernah mengembangkan ini aplikasi simulasi NBK. Ini cuma sekedar mengajarkan anak-anak supaya dia paham bagaimana sebenarnya ketika menghadapi ANBK. Di SMP itu kami punya program di kelas 3 itu melaksanakan ulangan, dan nanti di kelas 12 kan kelas 3 kan melaksanakan ulangan, kelas 7-nya kami laksanakan ASBK, sekolah berbasis komputer, supaya kan kayaknya kelas 8 ada terkajut jika menghadapi laptop mengerjakan soal ada terkajut. Bukan lokal host GDP-nya di showcase seperti itu aja kayaknya. Jadi kita sistemnya lokal host itu perlu jaringan sebenarnya, walaupun tidak ada paketnya jaringannya, penting dia satu server dengan server yang ada di depan. Kita bagi aja di lokal hostnya itu. Ini adalah gambaran ulun bikin soal 3 macam. Ini bisa di-download di HP lah Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung dengan jaringan. Latihan soal literasi, numerasi, latihan soal survei lingkungan belajar. Cuma memberikan gambaran saja seperti apa yang kita itu. Ya, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan terkait dengan berbagi praktik baik hari ini. Terakhir dari ulun ada sedikit kata-kata, jangan untuk belajar, bukan lagi, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan, karena sejatinya guru itu hanya sekedar mendidik. Jadi kalau kita mendidik itu jangan pernah kita berharap kita bisa membuat murid kita pintar.
Tapi kita tugasnya hanya bisa berikhtiar, berusaha, dan hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita hanya bisa juga mendoakan. Jadi dua tugas kita, usaha dan mendoakan. Bukan kata yang membuat murid kita pintar, dan ini adalah bagian usaha, bagian dari usaha kita untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Dan semua hasil itu diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian.